A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin tungku-tungku dan juga Umi yang berhadir di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan gedanya yang berhadir kiranya Nabi Allah beristiqamah di dalam ibadah dan juga jid sebagai bekal untuk gedanya wa singgah wa alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesenyo sambung bukan pengajian gedanyo malamnya insyaallah gedanyo mencikut baju tentang adab mendoa. Tentang adab mendoa. Gedanyo yang pui-pui mendeng masalah sembahyang, rukun sembahyang, deh yang itamong dalam rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, nyen bahbud, rukun bud wadid. Dia yang ringan-ringan menteng cara berdoa pula. Yang pupui menteng. Jadi cara berdoa nepegah li ulama yang pertama memilih bagi waktu meminta doa itu akan segala waktu yang mulia dan waktu yang mustajab. Contoh lege uro Arafah, contoh lege bulan Ramadan, contoh lege uro Jumat dan ba'wade sahur. Yang nepegah. Jadi wade yang sangat mustajabah doa ataupun wade yang dawa untuk neduang oleh Allah, di antaranya nepegah ba'uro Arafah. Uro Arafah uro kesikurum daripada Zilhijjah. Menyaidih di Arab kan uro Arafah idanyo ino uro mamegah. Kanya mana? Idamong ke-10 daripada Zilhijjah, maka diurung idih di haji kamlai damong di dalam rukun di antara sekian banyak daripada rukun haji. Adapun lagi dinyo ino bak 10 Zilhijjah sunat muakkad untuk dasir kurban. Idih pahala yang cukup raya dan juga pahala yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya kepada gedanyo yang tempuh buat ibadah yang paling menghayung tehnya, yaitu menumpahkan darah pada pura raya kurban, yaitu bak 10 raya pun, kemudian raya kedua keleh dan keput. Put uronya ke wate untuk gedanyo si kurban. Pat awal dile sejarah kurban. Hanya terpegah jiwa hoyai peluang. Padahal menu adab doanya kayak peluang lain. Awal mulai di kurban dalam Al-Quran nana mencekat oleh Allah dalam firman-Nya, watlu naba'a bunai adama bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi awal dile sejarah kurban yang paling pun itu bak sejarah dua roh anak Nabi Adam.
Dua anak Nabi Adam yang di dalam tafsir menjelaskan yaitu antara Qabil dan Habil. Sebab Allah watanya memperintahkan kurban karena bahawa watanya kan Siti Hawa lahir anak kembar. Jadi siga-siga lahirnya kumung dumna jumlah kepegah. Bena salah 40 ga melahir. Manya 40 ga melahir dan setiap melahirnya kembar berarti pada jumlah 80. Jadi 80 pasang anak daripada Nabi Adam yang hana lahir kemung tok saboh iaitu Nabi Syed. Siro yang lahir dengan secara terpisah kemung. Maka di antara lele anak Nabi Adamnya namanya yaitu Qabil dan Iklimah. Kemudian Habil dan Labudah. Bena salah. Sehingga syariat bakwatenya boleh untuk menikah yang siga lahir. Sama dengan sah menikah watenya syariat daripada Nabi Adam, yaitu bermenikah antara selang-seling. Sehingga menikahlah yaitu Habil dengan Labudah, kemudian Qabil dengan Iklimah yang lahir memisah. Ternyata oleh Qabil han rimong. Pakar han rimong dalam sejarah menjelaskan Qabil yang siga lahir dengan Iklimah menurut riwayat kepegah kurung laga. Sedangkan Labudah yang lahir bunuh dengan Habil yang lahir dengan bukan menyekabil dengan Labudah dalam begah Habil dengan Iklimah. Jadi handrimong karena Labudah urang cukup lagak, Iklimah menurut sabuk sejarah kurang lagak. Sehingga oleh Qabil handrimong lon lahir musiga dengan Labudah medih dua lon yang lebih cocok untuk menikah. Pakan yak selang kedih yang kawin dengan Iklimah yang kurang lagak rupa. Sehingga bawatenya trenlah syariat untuk nak merempok kawin dengan Labudah yang cukup lagak, yang cukup dari indah dipandang mata, kadang malam pihan dengut sampai terbayang. Sehingga nepegaklah watenya undian berupa kurban. Jadi so yang terima kurban layaklah dan pantas untuk menikah dengan Labudah yang cukup lagak. Jadi pilih pukul, pilih jodoh dengan cara berkurban. Maka bawatenya oleh Qabil karena memang orang mekubun pula japli, pula bawang, pula botoman, ya pula bontu ini diwalu menanlah. Sehingga gecoklah barang dari perkebunannya menurut riwayat yang kurung-kurung laga. Ibarat menyebuh timon yang kajiko-jiko, menyebuh pi yang hitam rayu, yang kaketen yang pedualah bahasa boh tempat. Kemudian oleh si Habil orang metani pukut orang berni pokoknya orang ja gembala, pelihara kambing, pelihara lembu, pelihara kebun, menanlah. Maka oleh Qabil oleh Habilnya dipilihlah sebuah domba yang cukup raya, yang cukup lagak, yang cukup cinta. Maka Allah baru menerima tak korbankan sesuatu daripada harta benda gede yang paling tak sayang, yang paling tak cinta. Ahwate tengeng padi antara yang agak hitam becut dengan yang lagak rupa kuning gede. Bak hati gede yang ote tak pantau tak kalau dua buah umpang yang teh yang galak. Tentekan yang lagak kuning rupa buah butin-butin gohon lam terus puluh kilo. Yang tak buah tu tak buah umpang sih tapi ilhe kurang. Kira-kira abang dia yang tak buah kerja yang tu yang le.
Kalan yang cukup gedanyo gasih, cukup gedanyo galak. Maka bawatenyan gecoklah oleh Habil menusabah domba yang cukup raya kepuduk pasabah bukit. Oleh Kabil pun gecok bina tanaman yang kali guna gebuh dalam sabah tampan takun atau tapsi kepuduk juga pasabah bukit. Maka ketanda bawatenyan getuang daripada dua buah kurbannya, yaitu dengan cara itun apui daripada langit. Kalau dari jauh teh korban yang dituang oleh Allah. Tertanda untuk getuang yaitu takalan apui, itun ataupun icok teh yang diterima oleh Allah. Maka fatuqbila min ahadihima, dituang oleh Allah di antara dua buah kurban daripada Habil dan Qabil. Walam yutaqabbal minal akhar, dah hana dituang yang lain. Berarti teh yang dituang kurban daripada Habil, yang ditolak korban daripada Qabil. Maka ditolak korban Qabil didasari dengan hana ikhlas dan barang yang buru-buru. Adapun si Habil netung oleh Allah, yaitu berupa domba yang cukup sayang, yang cukup lagak, dan diawali dengan ikhlas lillahi ta'ala, netung oleh Allah. Maka korbannya ke yang pertama yang netung oleh Allah, sehingga qala la aqtulannak, ikhle Qabil, sungguh aku akan membunuhmu. Ikhle Qabil, ini si Habil, silahkan engkau membunuh dan saya tidak pernah melawan. Yang bahasa Indonesia tapoh lun ilo halompoh kata pakon ini akhafu lun ya kepada Allah. Walaupun tapoh lun tapi halun lawanlah istilahnya, halun poh kata wahai Qabil, wahai abang lun. Bila tapoh lun ingat suatu saat kata akan sengsara. Akhir cerita le si Qabil ipohlah si Habil, le ipoh melah kedai bak sabau tunlah dah pegah, sehingga bak otenyan bingung kiban cara untuk pegadah jasad ataupun tubuh daripada si Habil. Maka bahawatenyan dalam Al-Quran nutuslah oleh Allah, yaitu sabuk cicim, yang bahawatenyan cicim pun tengah ikuah tanah untuk itanam sahabatnya cicim ngon yang akan mati. Maka bahawatenyan terkejutlah oleh si Qabil bahawa inilah pelajaran yang Nabi Allah untuk cara pesemiuk manusia. Dan dipegah dalam riwayat, itulah pembunuhan yang pertama, dan seluruh pembunuhan yang ada di alam dunianya akan iwawa rugo ataupun akan iwa dosa ikdi bak yang pertama, yaitu menanggung dosa si Qabil. Maka dosa semupoh yang cukup luar biasa, apalagi yang tapohnya tidak dibenarkan oleh syariat. Man qatala nafsan wahidah, sebarang kaso yang ipoh sidro manusia yang hana mendosa, seakan-akan ka ipoh seluruh manusia. Yang dapoh tirawa, tapi dosa aja seakan-akan kalau kita dapoh seluruh manusia. Maka raya dadah-dadah ya tidak begah menapuatra bak 10 Zulhijjah rupa jihinan na tempat yang sangat mustajabah untuk tamu doa. Lebih-lebih malam ji, malam raya, malam raya yang cukup keanjurkan untuk pubut ibadah. Idanya biasa putra pegat pukul lukat pegat tepe pegat boh usin, pokoknya menan-menan lah. Berakhir malamnya enggak anjurkan untuk ibadah karena cukup pukul mustajabah untuk mendoa dan muah cakap dah begah sampai pukul hubungan suami istri bak malam rayanya makruh beli malamnya hukum ji makruh. Dan kon mecih malam uro raya kurban
urut raya puasa juga demikian, karena 2 buah malamnya malam yang cukup mustajabah doa. 5 malam khamsatun la turaddu doa, 5 buah malam yang hanya tolak doa oleh Allah. Yang pertama awal malam dari Rajab, yang kedua yaitu malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam urut raya haji dan urut raya puasa. Yang baik tahu yang berdoa. Makanya yang pertama wate yang mustajabah doa bunuh yaitu urut Arafah. Yang kedua bulan Ramadan kalepah kalewat, mudah-mudahan terempuk Ramadan berikutnya menyenang tuah tubuh. Yang kelima yaitu urut Jumat, dan yang keempat yaitu wate sahur. Maka wate sahur cukup mustajabah doa. Banta bedah itu jangan sawai bedah rina uragam. Anda pegah itu uragam cukup go kai. Pada tanda go kai, di tanda bawa te pukul tahunya. Punya uragam go kai burina. Na uragam go bedah biak bedih bak mon ka trang tring mata oh kagerah pingan. Potho bedih. So si yang bedah urina bang bedah urina bang gejak puduk bu bang kalen kana bu kahana merah hidih bakmon gena cok cupi mentang kudo ka gejak temerah ini trang ting temerah le ke temerah ke puduk bu ke hidang dominan bak meja le ke puduk bu gena pajuh bu tahu duana kai kli anomi tengah ke petena anomi bangga wate lupukeun sawu kada abi tiblah wiya anomi belah neun pajuh bu mandukna maratha mantan da pegah syuri nang berokai dayo uragam cukup lega akai padahal pengorbanan urinang luar biasa. Kanya menang umi? Nah, pasti. Maka ga urinang tergantung urang. Maka mudah-mudahan gedanya percobaan dan rintangan memang luar biasa. Mungkin dia dalam keluarga sabi senang. Dalam keluarga juga susah. Malah dengan le susah gedanya pikiran akan semakin maju. Tapi bila memang hana mutapu api hilang keluarga, hana pernah karu, hana pernah susah, kakek hidupnya pikiran tu sulu. Tapi memang le rintangan naga buat meluaga kan maju pikiran hidupnya. Oh, menyemuno masalah, mono cara hadapi, menyemuno hadapeng, oh mono cara damida, kan berkembang pikiran. Baik. Jadinya yaitu wate mustajabah muno bawa wate sahur. Maka ketika tanya paju sahur benar doa lamati paling kurang ilung ya Allah hanya hanja ke bahasa Arab tepu api kakek lambah saja atau bahasa Aceh pihak naga ruhli kadani hantam doa lamati teman-teman ya Allah dengan berkatnya wate yang mustajabah wate sahur dan dengan berkat bulan Ramadan yang cukup mulia nepa ampun ya Allah dosa lun, nepa ampun ya Allah dosa keluarga lun, nepa ampun ya Allah dosa urung syilun, nepa ampun dosa ya Allah gure-gure lun. Habis tamah bauju muslimin dan muslimatnya ambek dua. Itu kadang-kadang mono kuput yang berdoa ke kau. Ego metingai tang ke kedenyo. Nyan pemikiran kedenyo memang legenya. Apalagi orangnya yang hana pernah pubut god ke gedeyo. Tapi Nabi kan menangga anjurkan. Malah le Nabi kepada musuh jid ke kawan. Urang kaphe Nabi nepegat jeruk akhlak luar biasa. Siro ya raja ya cukup zalim. Ipoh orang muslimin meribe dro nyawa. Dan bahkan bahasa bahura le raja zalimnya ia setat Nabi Muhammad khusus untuk ini poh dari ranggro punanggro ketua ulut
Ijak kena Mekah khusus ia sedat Nabi Muhammad dan khusus untuk ini apa? Ketika terubat dengar dakwah merempaklah dengan sahabat Nabi Muhammad. Dah hana turi yang siro raja yang cukup zalim, siro raja cukup megah hana geturi le sahabat Nabi. Yang geturinya adalah musuh daripada agama. Hana gedepunya raja. Idroplah le sahabat melah bak sabah masjid. Terus boleh bak sabah masjid, gikatlah bak sabah tiang masjid. Tiang gikat. Nah hadirinan Utsman, Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ipreh-preh le sahabatnya terus Nabi kira-kira bak tho yupoh. Sahabat kasih siap tadi. Nyong yupoh bak dro pu bak ulai le pu bak bahu le menalah. Jadi sahabat kasih siap untuk nepoh. Sahabat kan pahla merempok dapoh urang kapi. Namalah li kapinya jika ipoh urang muslimin cukup ramainya wong. Jadi kasih siap untuk nepoh. Ketika terus Nabi Muhammad bak watenya pun perkataan yang dikenal Nabi, adakah di antara kalian yang telah memberinya makan? Nah, di antara kata yang kalau Nabi bu di luar pemikiran sahabat. Le sahabat kepikirnya tagoteh lagi poh kemudian kasih siap kena poh, tapi Nabi kan wahai sahabat lunna di antara kata yang kalau Nabi sabuh abu kepada saudara katanya terkejut sahabat. Sehingga diperintahkan oleh Nabi, wahai sahabat, jakcok unta yang cukup lagak dan ia susu yang cukup mameh bi kepada saudara katanya. Padahal yang kaphe dan lekapenya ini poh orang muslimin dan khusus Nabi lah ini poh. Tapi di Nabi jakcok susu yang cukup mameh dari unta yang cukup lagak kuyubi ke sahabat daripada Yahudinya. Sehingga gecoklah le sahabat, bohlah la saboh bati dah pegang susu, ijiblah le kapinya. Dan gekal le Nabi, singkat ji, adakah engkau mau masuk dalam Islam? Tatamong dalam agama Islam. Haitim tamong bengeh sahabat. Duknan kalaga akhlak Nabi, Nabi bula Islam menyedek gebi ia menyegerah, tapi haitim tamong lah Islam. Pukul Nabi gepoh bengeh hana kekem le Nabi dah hana gepoh ne pelua yang bukan bena salah alih ya mamahanan kedua gepelua tamanglah dalam sabuh tempat ataupun penjara lah dah pegah dalam surau semalam Nabi hantam pernah ne pedu hantam pernah ne pegrah Nabi makanan Nabi minuman dan sabar-sabar saat getanya ngelom oleh Nabi tatim tamanglah Islam hadir bu tetap gebi ia tetap guju sehingga lehoro kemudian Nabi perintahkan ba sahabat untuk guju peleuh bekle da penjara guju peleuh iwalah Yahudinya kedih ba tempat mula terus ba tengah dakwah ba watenyan ke si Yahudinya ibalik ilom bagah-bagah kena bak Nabi dike Nabi wahai Aba Abdullah wahai Muhammad saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkejut sahabat bak wadanya di luar pemikiran daripada sahabat padahal kagak yuwa ada medeh le Yahudinya kan wiwo laju kedih bak tempat roy tapi bak dengar dakwah ibalik lo getanya oleh Nabi pu sebab kata ada balik lo padahal benar bebas kata kehendak kata ho yang dajak ho yang tawa terserah kata tapi pakan terbalik lo ikul le Yahudinya wahai Muhammad andai kata lunta mengislam ketika watene yuwalero ne dalam kawan ramenya nadro ne dan juga na sahabat na algojo boleh jadi lunta mengislam karena na paksaan. Tapi dikala drone bebas kalung hana tuntutan sapupi menang lillahi ta'ala luntamong dalam Islam. Luar biasa akhlak Nabi. Pada hanya musuh dan Yahudi dan ini pokoknya intinya sama-sama drone dah Nabi. Nabi luar biasa akhlak. Padahal BO kadang boleh sengketa idanya kadang tim mendam-dam sampai terus kiamat. Jadi han layak lagi yang hidup bak katanya karena gedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nyan ilmi. Jadi bunuh yang pertama urut Arafah, kedua bulan Ramadan, yang kelima malam Jumat, yang keempat bakwate sahur. Kira-kira nah pertanyaan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullah ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Turunlah Allah Ta'ala pada langit dunia ketika kekal sepertiga malam yang akhir. Maka berkatalah Allah Ta'ala, mayyad'uni fastajib lahu man yas'alani fa'atihi man yastaghfirani fa'aghfir lahu. Nikeli Allah, wahai hamba lun, adakah di antara kalian yang berdoa kepadaku, fastajib, maka lun terima. Adakah di antara kalian yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Adakah di antara kalian yang meminta ampun, niscaya aku ampuni. Pajannya dipegah oleh Allah, yaitu sepertiga malam. Sepertiga malam ini dari pohon 6 pohon sekitar pohon 2 wadah lah. Jadi jumlah jam malamnya terbagi le. Nah, orang yang menjenguk-jenguk tentang pohon 2 malam. Nah, 4 Mbak gede bepi. Tengah kejenguknya pu kailu pukul. Ada ulun tuan dengan si. Jadi yang tiap menjaga khusus tak preh-preh lo nyok karab tru wate mustajab karab tru meri tenang tu lagu karab tru hai karab tru ni pampun do tha kan galak ada. Nah, urang lain lagi. Tapi benar, walaupun kadang-kadang hebat tercapai, jadi benar niat yang seperti laginya. Karena apa kan ketika seperleh malamnya Allah nekun yanzilu ila sama'id dunya, Allah netren bak langit dunia. Makna netren kan lagi kena teriun. Watageun Allah netren seakan-akan kan lagi teriun dari tempat berpindah kepada tempat yang lain, kemenang netren. Tapi Allah bermakna nepetren rahmat, nebuka pintu pengampunan, sehingga nekela Allah, wahai hamba lun, pernah di antara kata yang tadi berdoa ke lun akan lun terima. Wahai hamba lun, na pernah pu mentang kata laki bak malamnya akan lun bi. Wahai hamba lun yang tadi laki ampun kepada lun akan lun ampun. Luar biasa. Yang kena bukti bahwa na malam-malam tertentu, na wate-wate tertentu yang oleh Allah mudah untuk nekabulkan doa kita. Yang adab yang pertama. Putra adab pertama. Ya dekat ngadapannya angka benar. Putra adab pertama. Tamita tempat atau wate yang mustajabah doa. Yang adab yang pertama. Bila tanda berdoa, talum wate yang mudah netuang doa oleh Allah. Yang pertama. Itu yang lam withi bertinggal di doa. Wate yang berdoa ke ya wahai ayah, nem berdoa ke lu boleh wali kula. Kabere. Panjang tinggal wate dah withi. Padahal minta dia tempat yang laga, tempat yang mustajabah. Adab yang kedua, bersungguh-sungguh ia meminta doa pada sekalian kelakuan yang mulia seperti pada perang sabilillah. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna abwabas sama tuftahu inda zuhfis sufufi fis sabilillah
wa 'inda nuzulil ghaisi wa 'inda iqamati shalawatil maktubah faghtanimu du'a fiha. Adab yang kedua yaitu bersungguh-sungguh untuk melakeh doa. Bermuhim sungguh-sungguh. Ini orang doa ke mana sungguh-sungguh? Bagaimana? Bermuhi lagi orang melakeh hanapeng ba orang napeng. Bermuhi lagi yan. Idanya hanapeng ngamblo berah. Berah kan cukup penting. Nya hana berah kah hana cara tapu hang kemah. Tanya ada ba orang yang le berah. Tanya hana berah, tanya orang hamba lain yang kiban tam lekeh. Kan tak ilah daya kiban cara bergubi. Hampah cara menodam cara medih. Pokoknya berlemah ke hotel ke dengar. Bergubi hotel tanya lagi. Begitulah tamsilannya ketika tamnoa kepada Allah. Maka ji kepegah kuyurayu istilah ji. Kebang yurayu ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Kemudian ya Ghaffar. Ya Allah drone ke yang maha gemasih, drone ke ya Allah yang maha penyayang, drone ke ya Allah yang layak napa ampun dosa. Bila drone ya Allah hana ampun dosa maka hana lipat tempat lain akan lo menggantung akan lo laki ampunan dosa. Walaupun ya Allah mungkin dosa lo cukup raya sebesar gunung ataupun sebesar buih yang ada di lautan, tapi lo yakin ya Allah bahwa rahmat drone sungguh dia ada semua itu. Yang bandam doa tarayu begitulah tam selanjutnya bersungguh-sungguh ketika tam berdoa. Dia baru sungguh-sungguh pat kadang hotel kaikap padi diku nya cukup sungguh-sungguh tam doa. Tapi yang hotel aman udip rezeki dena mangan bada dua rumah dia laga entah pun dan dengar. Tapi tengah daih bantop top re ujian bak binih dia ya Allah baru dengar yang mangak bataih tak puas dan dengar maka ji hotel gebi gatian dia tiga go cocok wajar kan berarti Allah mengeh ke gedayu justru wan gebi gatian tinggal dekat Allah gebi kaya menyauku dengan Aceh pun mekeduap dua tu yang mana mekeduap dua membacuat dan dengar. Ya. Jadi pakon bunda guyu lake bung sungguh-sungguh karena napadu-padu boh tempat yang nebuka pintu langit di antaranya nebegah inda nuzulil ghaisi ketika turun hujan berarti ketika itu hujan ya nyan pokok tempat yang mudah untuk netung doa padi tengah tade perbompak cukup dari urung cukup tenang le tade nyokapah kan angan datok bude si jiong kemudian itu jiong berea ambek karu ambek susah maka wate netung doa kira-kira yang betul hai bono tade padi cukup urut cukup tadi lehnya itu jiong ada pada sebuah kewajiban sih sampai dek tentu tapi hujur raya netuang doa peng gebi bila telah kepeng thu dipegah walaupun pada kamu no kaidam entem pada kaki hitam ni kudih lain telah ke getuang sih tan pilih pu pilih mendoa pu pilih pada belaga makanya tergantung bak danyo bahati kedanyo menyahati kedanyo padi belaga lain bergebi ya bukan padi be sampai kenang ujung yang lain dan melake thang berbagah gebi be le dunda-dunda walaupun dia tapi ada dunda ha Allah yang prinsip budaya jadi yang pertama inda nuzulil ghaisi ketika turun hujan yang bangkai itu hujan minta tempat bukan untuk gedanya mohon kepada Allah ada segala apa yang dana lagi palem wa inda iqamati shalawatil maktubah dan ketika didirikan sembahyang maktubah
faqtanim, maka bercita-cita untuk berdoa. Jadi ketika guna pedang sembahyang 5 waktu sama dengan antara azan dan iqamah. Luna azan kemudian iqamah, maka dalam celah-celahnya doa yang cukup mustajabah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Tamah doa kedayang yang doa untuk Nabi, dan lagi Nabi pangkat, Nabi tempat yang terpuji. Kemudian lagi doa kerot, ya Allah Nabi memulia udim lun, memulia urung syik lun, pemudah rezeki lun, pemudah rezeki urung syik lun, bujuh bala bagi lun, bujuh bala keluarga lun, bujuh bala urung syik lun, bujuh bala gure-gure lun, bumangat lun udip ya Allah walau hanapeng. Tapi bertentram lun udip kupu temang kadang lepeng sakit tapi susah pikiran capi abadaja, maka lebih baik udip sederhana melaki kepada Allah pajan, yaitu ketika dana pedang sembahyang 5 waktu, maka antara azan dan iqamah. Adapun baca bismillah segolom deng kena biasa haji ketika dana sembahyang kata bu dari jakrung ke dekedih kiblat bismillahirrahmanirrahim kena ada ke. Nah, maka sebahagian ulama yang pegah makruh, yang pegah anak pupu tak awali dengan terbaca bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa pun nepegah ketimbang tamu doa secara sidraw dengan tamu doa secara rame-rame, kira-kira thogot banduanya bandua god teman di antara dua godnya yang lebih god atau sogot tamu zikir sirawat dengan tamu zikir rame-rame, sogot tamu selawat sirawat dengan tamu selawat rame-rame, sogot enggak rame-rame. Menyana pegah oleh Imam Nawawi yang lebih god tamu zikir secara berjamaah bila dengan waktu tamu zikirnya hana mengganggu. Yang pertama orang sembahyang, yang kedua orang tengut, orang yang kelih kegiatan kaum muslimin. Bila hana mengganggu leh perkaranya, maka menzikir dengan suara yang lebih daya, lebih god ketimbang tak menzikir dengan suara yang ubud ataupun sidro. Maka tak kalah leh dengan wak lo menzikirnya nak mengganggu orang sembahyang, nak mengganggu orang nak mengganggu kegiatan orang muslimin. Bilanya mengganggu, maka anda pegah oleh Imam Nawawi asal mula sunat berubah menjadi makruh, malah bila berat mengganggu berubah menjadi haram. Ahban katima hukum haram yang tamita menakan ridha Allah, tamita benar pahala daripada Allah. Tapi bila kamu mengganggu orang muslimin, mengganggu orang mengganggu orang baca Quran, maka timah hukum haram. Menang dipegang oleh Imam Nawawi. Tapi asal mula bila memang dengan wab zikir kedanya hana mengganggu orang lain, maka lebih god zikir raya ketimbang zikir dengan cara sidro. Maka kalian tergantung kondisi je. Sebab bila karena unsur menyakiti nyo kaparah. Ketika tengah gedang imum tirawa, terus gedang makmum tak ikut. Sebahagian na yang kecukeh hile. Kang kecukeh si imum kagak ada ikut. Terus makmum melikut tirawa. Yang kecukeh babahu tahap cukeh babahu. Sebahagian yang laginya. Maka bila dengan wab kecukehnya jud ketekejut imum, maka hukum cukeh haram. Memang asal mula hana pupu menyatanya ke hana cukeh. Masa ka gedang ku imum tiro kena sembahyang dia mentang bagulah.
Bantai jengung, oh nak imum lepas. Atau oh nak Pak Jul lepas. Tadang Jul ikut. Hana tuah cukeh. Mana cukeh kan? Kena tanda pegah. Hanya kau ikut ron. Hana tuah pegah mana? Tujuan cukeh kan nak pegah. Nyon kau ikut ron. Niat ron ke imum. Makanya ketika tanda jak ikut imum, ya hana tuah cukeh. Engkau imum bangga gerling. Oh kata tak ngalung. Berarti pun ikut dia. Abang kaya ikut dia. Tetapu mentang kana orang ikut. Cikana laju lah mati tu. Tanya menjadi imu. Mana tuah dia cok-can. Oh nyok aku ni draw ke imu mana. Atai kana orang ikut. Kamu pun tanya imu. Makanya bila awai hana suah cukeh. Karena kamu pun bahawa imu mana orang ikut. Pasti kau akan genit draw sebagai imum. Walau hana geni imum gede, le makmum melikut tetap na jamaah. Bakal likut kia ikut long baro balik ke pegah long anak miat ban lahir baro. Nyok kakak ikut long kena. Hai kuat ni draw ke imum. Methu dah pegah. Bengeh dah ke orang yang ikut gede nyok. Baro gak pegah dia nyok hana berek. Wak hana taniat draw ke imum, makmumnya pu hana jamaah tetap na. Goyan tetap pahala penuh 27 derajat. Le dia imum hana le 27. 27 hana sebab wak hana dah berjamaah. Dan malah hana mentu melong kena kabruk niat dia kurang likut. Kabruk niat dia. Maka asal mula benar ya tanda pegah bila menyakiti walau lang temayang han juga. Tam ban cukeh ruang goyan. Tua ada kerja. Waktu kerja dengan waktu kedaya maka harum baik cukeh. Atau hana ada kerja tapi bengih. Hai kenal ada orang kadai tanya baru tahu bilang kadang kuto di pakaian baju yang dang iku agak menggure sangin tak pakai ridak mehi juga legenya mekleh ridak ngau dia. Mehi pah awak tak pakai mehigap. Dia cukeh babahu kan meri hana pah agak mehi ku ka cukeh long ikan. Tanya orang mentang di bawah goyan. Wak bengih terkerja ke hana. Yang juga hukum ji hari. Maka lebih agak kiban. Deng mentang ikut goyan. Asai goyan kamu pun. Dan tanya tak ikut goyan. Kaji. Walau draw ke hana genit menjadi imam. Di kesimpulan ji. Bila bunuh tamu doa, tamu zikir dan sebagainya. Kalau nilai. Bila dia menyakiti orang lain. Bila dia mengganggu orang lain. Tak mengganggu bahaya. Mengganggu bahaya. Maka bila hana mengganggu wadranya, menzikir secara lebih raya, maka lebih god ketimbang menzikir tidur. Maka demikianlah yang kita sampaikan pada malamnya, walaupun kadang kai belum dikira tahu. Tapi yang kemudian ada nyoba orang tua, hai memang hana teratur. Mudah-mudahan dari lele haba mono kanang nasikret dua yang manfaat. Dan juga dalam lele haba kadang juga na yang jid ke mucukeh perasaan dan malah kadang jid yang jid ke sakit hati tapi nya hanalung sengaja walau pi kadang mehi sengaja maka mohon untuk dimaafkan lebih dan kurang mudah-mudahan pementang yang betul insyaallah tamalaki ba Allah lebih pahala dan pu yang salah daripada gedanya dan mohon ba Allah kiranya berlepa ampun atas segala dosa amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.